Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Rabu 24 Mei 2023 bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni menyoroti program polisi rukun warga RW yang direncanakan Badan Pemelihara Keamanan Baharkam Polri. Sahroni menilai rencana tersebut sebetulnya baik, yaitu agar aduan warga dapat direspon lebih cepat oleh polisi. Namun ia mewanti-wanti agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang tak sesuai koridor hukum dan HAM. Beliau mengatakan dalam prosesnya di lapangan nanti, saya meminta agar personel polisi RW ini berhati-hati dan menjalankan tugas sesuai koridor Kumham. Artinya jangan sampai terjadi penyelewengan, kata Syahroni. Pertanyaannya, pelaku program polisi RW ini apakah dibentuknya polisi RW sangat kontras dengan semangat modernisasi infrastruktur keamanan Polri? Dan juga apakah penerapan polisi RW akan menjadi alat politik penguasa dan indikasi kekuasaan otoriter? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Indonesia Justice Monitor, yaitu Bung Agus Wisnuwardana. Bung Agung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Agung, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Alhamdulillah. Sehat, Bung Agung? Sehat-sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Sehat. Alhamdulillah. Bung Agung, berkaitan dengan berita yang dibacakan tadi, ya, peluncuran polisi rukun warga dari Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kabaharkam menuai kontroversi nih Bung Agung dari berbagai kalangan. Ini pertanyaannya apakah peluncuran dari polisi RW ini tumpang tindih dengan tugas Babin Kaptimas itu sendiri Bung Agung dan juga tak lain untuk kepentingan di pemilu 2024 mendatang Bung Agung. Oke, jadi kalau kita bicara tentang struktur kepolisian Indonesia yang sampai ke level komunitas, tentu kita akan bicara yang paling bawah sebelum adanya polisi RW kemarin lah Babin Kamtipmas ya. Bintara, pembina ketertiban dan keamanan masyarakat. Itu levelnya sampai level desa. Biasanya kalau di TNI ada Babinsa kan. Nah, tugasnya adalah terkait dengan ketertiban dan keamanan tentu di level desa. Dan kita tahu bahwa Babinsa dan Babin Kamtipmas ini merupakan satu bagian dari kepolisian untuk Babin Kamtipmas ya, untuk ketertiban dan keamanan. Dan itu pun memerlukan biaya yang cukup sangat tinggi gitu. Sehingga ketika ada polisi RW, ada pertanyaan menggelitiknya kan kemudian apakah polisi RW ini tambahan pekerjaan dari personil kepolisian yang ada? Kalau ada, ini tentu kan beban tugas tambahan yang terlalu berat. Tapi kalau kemudian ini menjadi satuan tersendiri, dan saya melihat kemarin seperti satuan tersendiri, seperti brigade ya, brigade polisi RW, dan jumlahnya pun Pak fantastis 32.000 personil yang akan diturunkan terkait dengan polisi RW. Kalau ini benar, pasti kan akan bicara anggaran. Anggarannya nggak kecil tentunya ketika akan menyusun semacam satuan khusus. Pertanyaan ini kan menggelitik kemudian. Biayanya dari mana? Pertanyaannya kan gitu. Karena kita tahu bahwa kepolisian ini menjadi pertanyaan banyak pihak hari ini adalah eh, polisi itu termasuk satuan yang akhirnya dianggap legal menurut undang-undang bisa mengambil anggaran di luar APBN. Dan ini kan terjadi ketika pengamanan terkait dengan Papua itu kan dapat dana dari Freeport, dapat dana dari Freeport. Kalau kemudian polisi RW ini nanti ada penganggaran khusus dan anggarannya ternyata misalnya saja dari perusahaan atau pihak tertentu, tentu ini kan akan menimbulkan ketidakindependenan kepolisian. Terus kemudian kalau ini dari APBN tentunya menambah anggaran yang cukup besar gitu. Sehingga wajar kalau kemudian menimbulkan kontroversi dari banyak pihak. Di samping itu begini, Babin Kamtipmas dan Babinsa itu disinyalir oleh banyak kalangan
sejak Orde Baru itu terlibat dalam kepentingan politik gitu, terutama dalam pemenangan pemilihan umum. Kita tahu 2019 kan rame ya, termasuk kasus yang puncak itu terkait kerusuhan 21 dan 22 Mei 2019 dan beberapa kasus terkait dengan ya polsek tertentu yang katanya tidak netral terkait dengan kepentingan pemilu. Ini akhirnya menjadi sebuah pertanyaan. Terus kemudian polisi RW ini targetnya apa? Memang tentu secara pembahasan komunikasi nggak ada tugas lain dari Polri kecuali ketertiban dan keamanan. Tapi ini kan dalam bahasa politik ada bahasa di depan layar, ada bahasa di balik layar. Nah, bahasa di balik layar ini kan kita juga paham bahwa polisian sekarang langsung di bawah kendali presiden. Ketika polisi langsung di bawah kendali presiden, tentu kepentingan elit politik dalam konteks pemilihan umum juga akhirnya menjadi sebuah pertanyaan. Apalagi kita tahu bahwa Saudara Jokowi akhir-akhir ini seperti tidak rela untuk melepaskan kekuasaannya, di mana dia terus melakukan endorsement dan melakukan pendekatan-pendekatan untuk memilih siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang sesuai dengan visi dia. Jadi wajar kemudian kalau banyak pihak yang memberikan kritik terhadap polisi RW ini. Itu kira-kira. Baik, Bung Agung, terkait dengan polisi RW ini, apakah dibentuknya polisi RW ini kontras dengan semangat modernisasi infrastruktur yang diagung-agungkan oleh keamanan Polri, Bung Agung? Nah, ini juga menarik kan, selalu polisi hari-hari ini kan mengarah pada modernisasi infrastruktur keamanan kepolisian ya. Misalnya di Korlantas itu kan ada terkait dengan apa tilang digital misalnya gitu. Sebenarnya pengamanan itu bisa diperkuat dengan memperkuat misalnya CCTV di berbagai tempat sehingga bisa di cover semua proses-proses keamanan ya. Ternyata kan ini tidak dilakukan juga. Ada pertanyaan kan kemudian biaya untuk 32.000 personil dengan menambah CCTV apakah nggak seimbang gitu. Itu kan menjadi sebuah pertanyaan gitu. Tapi yang jelas CCTV kan nggak bisa mempengaruhi pikiran masyarakat. CCTV nggak bisa mempengaruhi pilihan preferensi terkait dengan calon pemimpin. Dan tentu CCTV tidak bisa digunakan untuk alat politik. Ini yang mungkin juga menjadi sebuah pertanyaan. Sehingga wajar kemudian kalau Saudara Sahroni di Komisi 3 mempertanyakan kenapa nggak melakukan modernisasi infrastruktur keamanan Polri. Ini menjadi sebuah pertanyaan menggelitik yang tentunya harus dijawab juga oleh Polri demi transparansi polisian di masa yang akan datang. Bung Agung, apakah sebenarnya peluncuran polisi RW ini justru memperlihatkan ketidakprofesionalan dari Kabar Hakam itu sendiri dalam membuat program? Dan juga apakah mesti polisi harus memaksimalkan pengungkapan kasus ketimbang menambah personel di tingkat RW ini, Bung Agung? Ya ini Pak Fadil Imron nih, Komjen Fadil Imron ini luar biasa ya. Baru diangkat menjadi Kabah Harkam langsung geber dengan polisi RW. Ya. Ini menjadi sebuah pertanyaan menggelitik. Terlepas juga dalam perspektif publik ya. Ini dalam perspektif publik Pak Fadil ini kan juga punya rekam jejak yang kurang nyaman dengan umat Islam, misalnya terkait dengan radikalisme itu ya. Apakah pertanyaannya kan kemudian polisi RW ini akan juga diarahkan untuk mendeteksi radikalisme? Itu kan sebuah pertanyaan menggelitik yang sebenarnya masih banyak hal yang kurang. Kita tahu misalnya kasus-kasus yang menumpuk, ya kasus-kasus kriminalitas yang menumpuk nggak terselesaikan di kepolisian misalnya. Terus kemudian kasus-kasus terkait dengan apa namanya tumpukan pengungkapan kasus yang masih belum terselesaikan. Apakah ini nggak menjadi sebuah prioritas gitu? Kita tahu semuanya butuh anggaran. Sekarang pertanyaannya anggarannya akan digunakan untuk apa? Apakah untuk polisi RW atau malah digunakan untuk mengungkap kasus atau mungkin yang tadi itu modernisasi infrastruktur kepolisian untuk keamanan gitu. Seharusnya kita membuat prioritas yang terbaik yang bukan malah menimbulkan resistensi di tengah-tengah masyarakat. Kita khawatir bahwa keberadaan polisi RW ini malah menghilangkan prioritas program Polri yang lain dan malah menimbulkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat dan malah bukan menimbulkan kerukunan malah menambah polarisasi di tengah-tengah masyarakat karena bisa jadi ketidakindependenan polisi RW nanti di tengah-tengah masyarakat terkait dengan posisi polisi yang selama ini juga tidak terlalu independen dalam konteks politik gitu. Baik, Bung Agung.
penerapan polisi RW yang tadi kita bahas juga sempat disinggung oleh Bung Agung ini menjadi peluang untuk berpotensi menjadi alat politik penguasa ya untuk menggebuk apakah ini nanti bisa menjadi untuk alat menggebuk aktivis ataupun oposisi dan juga ulama yang kritis. Dan apakah ini juga menunjukkan indikasi kekuasaan yang akhirnya menjadi otoriter, Bung Agung? Kita tahu bahwa posisi Polri dianalisis oleh banyak kalangan tidak lepas dari kepentingan politik sejak zaman Orde Baru. Sedangkan di masa reformasi ini dalam penelitian Lokataru, sikap polisi itu masih sangat erat dengan elit politik yang berkuasa sejak era reformasi. Artinya, menurut tanggapan dari banyak masyarakat sipil, posisi kepolisian itu tidak lepas dari elit politik di era reformasi. Apalagi yang seperti saya tegaskan tadi, kepolisian saat ini bukan lagi di bawah TNI, bukan lagi di bawah ABRI, tapi langsung di bawah kendali presiden. Artinya, tangan kekuasaan presiden itu bisa langsung menjangkau kepolisian. Nah, dalam konteks ini, kita tahu bahwa ada 3 gejala dekadensi dari kepolisian. Pertama adalah kesulitan tampil tanpa ikut gejolak politik. Kita tahu hari ini banyak sekali eh, aparat kepolisian, terutama elit politik kepolisian, itu merangkap tugas. Dia tetap polisi, tapi dia menjadi kepala KPK misalnya. Dia polisi tapi menjadi Mendagri misalnya gitu ya. Seperti Tito Karnavian. Itu kan terjadi. Itu berbeda dengan TNI ya. TNI selalu ketika dia mendapatkan posisi di tempat yang lain, dia harus melepaskan posisi TNI-nya. Nah, tapi hari ini kan kepolisian kita tahu selalu merangkap jabatan. Ada di konteks jabatan kepolisian, sekaligus dia menjadi jabatan di masyarakat sipil. Ini kan ruang-ruang yang akhirnya kepolisian itu disinyalir memang tidak lepas dari gejolak politik gitu. Termasuk juga resistensi terkait dengan tuntutan akuntabilitas. Misalnya akuntabilitas anggaran. Kan harus terbuka dong kepolisian misalnya terkait dengan pembangunan mako-mako brimob di beberapa tempat tuh anggaran dari mana. Misalnya. Yang baru terbuka dari ini terkait dengan bantuan Freeport untuk pengamanan Papua yang diserahkan kepada kepolisian. Langsung ya, bukan lewat negara itu. Langsung kepada kepolisian misalnya. Ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan menggelitik. Artinya dengan beberapa indikasi-indikasi yang ada tadi, ini kita bisa gambarin bahwa posisi dari kepolisian ini tidak lepas dari gejolak politik dan tidak lepas dari kepentingan elit politik yang berkuasa. Nah, apakah ini sebuah eh, semacam dugaan-dugaan semata atau kekhawatiran semata? Saya pikir juga tidak, karena di dalam konteks pengamanan seperti ini ada yang disebut dengan logika Orwellian. Ya. Orwellian itu adalah satu konsep yang diungkapkan oleh George Orwell. George Orwell itu mengungkapkan ada satu konsep dalam gambaran novel yang digambarkan terkait dengan Orwellian itu adalah terkait dengan polisi yang dilibatkan dalam kepentingan politik untuk memata-matai, untuk menggalang informasi, untuk mengarahkan perilaku dan sikap masyarakat sesuai dengan keinginan penguasa. Artinya apa yang terjadi pada konteks polisi menjadi alat politik itu bukan sekedar gagasan, bukan sekedar kekhawatiran, bahkan sudah menjadi teori yang disebut dengan Orwellian tadi itu. Artinya hal yang sama, konsep Orwellian bahwa polisi itu tidak independen dan menjadi alat politik itu bisa terjadi pada semua tempat. Dan apalagi Indonesia yang masih memiliki konsep patron klien dalam kekuasaan, di mana penguasa itu pasti memiliki kendali pada semua infrastruktur kelembagaan negara, terutama kepolisian, apalagi kepolisian di bawah kendali langsung presiden. Presiden punya tangan yang kuat sekali untuk mengendalikan kepolisian, sehingga logika otoritarianisme dalam Orwellian itu bisa sangat terjadi pada kepolisian. Dan ketika otoritarianisme itu menggejala di tubuh kepolisian melalui tangan kekuasaan, tentu aktivis oposisi termasuk kalangan umat Islam yang selama ini sering diposisikan vis a vis dengan kekuasaan yang ada, ini akan digebuk oleh
kekuatan polisi RW tadi itu. Sehingga prinsip Polwerian ini yang sangat dikhawatirkan oleh banyak kalangan bisa menghinggapi kepolisian, terutama dengan adanya polisi RW, tingkat kendalinya jauh lebih sempit, tingkat RW, dia bisa mengendalikan tokoh masyarakat, dia bisa mengendalikan siskamling, dia bisa mengendalikan RW-RW, dan kita tahu bahwa masyarakat kita sekali lagi patron klien. Kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat itu seringkali bukan menambah kenyamanan dan keamanan, tapi menambah tekanan-tekanan kepada kalangan-kalangan masyarakat. Itulah yang sangat dikhawatirkan. Prinsip Polwerian ini akan terjadi pada kepolisian, dan bibit-bibit otoritarianisme itu muncul di tengah-tengah masyarakat lewat tangan polisi. Itu yang sangat dikhawatirkan, Bung. Baik, Bung Agung, terakhir, apakah penerapan polisi RW secara nasional menurut Bung Agung hanya sekedar bombastis dan juga tidak realistis? Dan apakah harus dipertahankan, Bung Agung? Sebenarnya kalau bicara realistis, tidak realistis, karena butuh anggaran besar, seperti katakan tadi. Tetapi hal ini akan menjadi realistis ketika kepentingan politik ada di situ. Apa yang tidak mungkin merealisasikan sesuatu yang memang untuk kepentingan kekuasaan. Apalagi ada dana-dana yang bisa disalurkan selain APBN misalnya saja untuk kepentingan pembiayaan polisi RW. Memang kalau kita bicara APBN yang ada sekarang terlalu bombastis, kita bicara tentang polisi RW ini, tapi bukan tidak mungkin demi kekuasaan hal itu bisa terrealisasi dengan kepentingan Olwerian seperti yang saya sebutkan tadi. Begitu, Bung. Baik, terima kasih Bung Agung Wisnuwardana atas kesempatannya, dan juga pemirsa semuanya. Alhamdulillah setelah kita selesaikan program Kabar Petang edisi kali ini. Sampai bertemu kembali di waktu yang sama dan juga setiap harinya bersama kami di Kabar Petang. Ya, dan juga jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten kami. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.